Halo Sobat, hari ini kita akan membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan. Perpanjangan usia pensiun. PNS. Menarik nih, karena Korpri baru saja mengajukan usulan yang cukup mengejutkan. Bayangkan, pejabat tinggi utama bisa bekerja sampai 65 tahun. Dan fungsional ahli utama bahkan sampai 70 tahun. Pendukungnya bilang ini masuk akal. Karena orang sekarang hidup lebih lama dan tetap produktif. Tidak bisa sembarangan perpanjang usia pensiun tanpa pertimbangan matang. Apalagi TNI dan Polri sudah melakukannya. Plus bisa menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan ASN baru. Ternyata ada alasan menarik di baliknya. Bayangkan, sekarang orang hidup lebih lama dan lebih sehat. Banyak PNS yang masih super produktif dan punya pengalaman berharga, meski usianya mendekati pensiun. Daripada bayar pensiun dini untuk banyak orang sekaligus, lebih hemat kalau PNS-nya masih bisa berkontribusi lebih lama. Apalagi dengan tantangan reformasi birokrasi yang makin kompleks. Terutama untuk posisi ahli utama yang butuh pengalaman panjang. Nggak bisa dong digantikan begitu aja sama yang masih junior. Plus, kita bisa maksimalin SDM berpengalaman yang masih sangat dibutuhkan. Nah, dari sisi keuangan negara juga lebih masuk akal nih. Jadi, perpanjangan usia pensiun ini sebenarnya solusi cerdas untuk menjaga kestabilan kinerja pemerintahan sambil menghemat anggaran negara. Tapi, tunggu dulu. Ada yang tidak setuju dengan ide ini. Mereka khawatir generasi muda akan sulit dapat kesempatan. Anggaran negara membengkak dan sistem prestasi malah jadi terhambat. DPR melalui Komisi 2 juga minta kebijakan ini dikaji lebih dalam, bukan asal terapkan. Jadi solusinya apa? Kalau mau diterapkan, harus ada sistem bertahap, seleksi ketat, evaluasi kinerja yang jelas, plus insentif yang masuk akal. Tahukah Anda bahwa saat ini masih banyak PNS di berbagai daerah yang menerima tunjangan yang tidak seimbang? Ya, benar sekali. Ini bukan hanya tentang angka di slip gaji, tapi tentang masa depan pelayanan publik kita. Sering kita dengar alasan tergantung kemampuan daerah ketika berbicara soal tunjangan. Tapi tunggu dulu. Apakah ini alasan yang bisa kita terima begitu saja? Tentu tidak. Kesejahteraan PNS seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar bonus yang bisa diabaikan. Bayangkan, bagaimana kita bisa membangun birokrasi yang bersih dan profesional jika kesejahteraan aparaturnya sendiri masih timpang. Ini seperti meminta seseorang berlari maraton dengan sepatu yang berbeda di kaki kanan dan kiri. Yang kita butuhkan adalah standar minimal tunjangan yang sama di seluruh Indonesia. Ini bukan mimpi di siang bolong, tapi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih tegas dalam hal ini. Bagaimana menurut Anda? Yuk, share pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.